Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya, dan insyaallah umatnya istiqomah dengan Islam. Kita akan teruskan kajian kita masih seputar kiat-kiat meraih keistiqomahan. Kenapa kita harus selalu bicara tentang keistiqomahan, konsisten di dalam berislam? Karena hidup kita ini kan gak lepas dari tantangan, ya, dari godaan, rayuan-rayuan yang bisa melencengkan, ya, Islam kita. Sebagaimana ungkapan yang sering terdengar, iman itu turun naik, tambah kurang. Itulah kita harus kaji terus tentang keistiqomahan ini. Jadi yang sering kita dengar adalah al-iman yazidu wa yanqus. Itu sudah sering disampaikan. Iman itu enggak stabil. Kadang-kadang tergantung miliunya, lingkungan, kondisi bisa berubah. Saya lihat di WA saja, itu ustadz besar anak kiai. Kalau yang orang NTB masuk Kristen jadi pendeta itu, ya memang ustadz beneran. Ini juga ustadz beneran, anak kiai, tapi dia terang-terangan mengatakan sampai dia bisa memurtadkan bapaknya dan mau bapak dimurtadkan. Nah, kenapa Rasulullah itu ketika ditanya tentang iman Islam itu jawabnya singkat. Ditanya oleh seorang, ya Rasulullah jelaskan Islam kepadaku dalam ungkapan yang singkat, ya, sehingga aku tidak tanya lagi kepada orang lain. Karena dia singkat sekali. Qul amantu billah tsumma istaqim. Cuma itu jawabannya. Itu paket. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu konsisten. Nah, ini yang mahal. Kalau ungkapkan kata iman, tapi konsistennya yang berat, istiqomahnya berat. Untuk memegang teguh prinsip-prinsip keimanan sendiri itu yang tidak mudah, memang berat sekali godaan dan tentangannya. Itu yang kita sering hadapi hari-hari kita. Dan juga banyak saudara kita Muslim tapi perilakunya tidak Islami, perbuatannya tidak Islami, kan? Jadi karena itu, ya, godaan, apalagi godaan duniawi itu memang luar biasa, Pak, lezat sekali. Ya. Kita mencoba mengungkap, taklim, mengulang-ulang agar kita tetap konsisten di dalam keimanan kita. Di dalam kajian-kajian akidah disebut juga, walaupun kaitannya akhlaknya, disebut bagaimana kita meyakini Allah dan tentara-tentaranya, gitu, junullah, para malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengawas, memonitor, mencatat segala apa yang kita lakukan.
Nah, ini salah satu daripada kiat-kiat mencapai istiqomah. Kalau kita ngaji akidah misalnya, disebut juga iman kepada malaikat. Ya. Malaikat itu dari kata malaikat, malaika, malak. Ya, malak itu malakun. Jadi satu malaikat. Kalau malaika sudah jamak. Cuman kalau bahasa Indonesianya sudah malaikat bahasa Indonesia. Ya. Kalau malaikat ya udah bahasa Indonesia malaikat. Padahal malaikat itu sudah berjamak plural dia dari kata malak. Ya. Nah, ini makhluk gaib. Makhluk gaibiat. Nggak bisa kita raba, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita rasakan. Ya. Tapi diyakini karena bagian salah satu rukun iman. Itu namanya keyakinannya. Nah, karena itu malaikat sendiri punya tugas-tugas yang ada dari SD madrasah udah diajar dulu. Tugas-tugas malaikat, nama malaikat ini secara umum dijelaskan. Ya, jadi ada malaikat menyampaikan wahyu khusus Jibril, ada yang memberikan rezeki, ada yang meniup trompet, kan, ada yang mungkar nakir, rakib atid, macam-macam lah namanya itu. Tapi yang jelas dalam konteks akidah diyakini keberadaannya. Soal bagaimana bentuknya, rupanya kita nggak perlu tahu. Karena malaikat juga tidak merubah posisi bentuk rupa kepada orang biasa. Kenapa para nabi ya bisa berubah? Ketika mereka datang ke Nabi Ibrahim, disuguhin makanan dan dia nggak sentuh. Ternyata malaikat dalam bentuk bertamu. Pertama Rasulullah, Jibril menampakkan manusia biasa yang berpakaian putih, rambutnya hitam, datang kepada Rasulullah, duduk bersama Nabi, adu lutut, pegang paha Nabi. Nah, itu kan bentuk manusia. Itu pada para nabi. Kalau orang biasa nggak tahu malaikat kayak apa. Nah, tapi kan makhluk gaib, amanu bil ghaibi, mengimani yang gaib, termasuk malaikat antara lain. Nah, kenapa ini harus diimani? Karena memang dia punya tugas. Walaupun diciptakannya beda dengan manusia, ya. Kata Rasulullah, malaikat itu diciptakan karena khuliqatil malaika min nurin, dari cahaya. Bagaimana cahayanya kita nggak tahu. Dan ada keterangan malaikat itu diciptakan kapan, ya. Nggak ada tanggalnya, bulannya, tahunnya nggak disebut. Yang jelas malaikat lebih dulu dari manusia. Kan ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu duluan. Lalu mereka protes. Menjadikan khalifah di muka bumi buat apa? Khalifah. Sedang kami memujimu, mensucikanmu, bertasbih kepadamu ya Allah. Dia akan bertumpah darah. Nah, itu berarti kan itu namanya. Jadi proses seperti itu. Nah, oleh karena itu malaikat lebih awal, lebih dulu kepada manusia. Nah, kenapa kita harus mengimani? Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang itu berkaitan dengan istiqomah. Dalam beberapa ayat disebut, di antara lain misalnya Allah menyebut tentang tugas para malaikat. Saya nggak semuanya jelaskan, ya. Antara misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna 'alaikum lahafizina. Sungguhnya kalian itu ada yang mengawasi. Lahafizina, ada yang mengawasi, memonitor. Kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat, menulis. Ini diyakini bagian dari upaya kita istiqomah, meyakini ada malaikat yang mengawasi. Inna alaikum lahafizina. Sungguhnya kalian diawasi oleh para malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia dan menulis, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini poinnya. Jadi istiqomah itu
tetap pada prinsip keimanan, tidak macam-macam, tidak berubah prinsipnya karena ada malaikat yang mencatat. Itu diyakini. Mana malaikatnya? Mananya? Kiraman katibin itu mana? Enggak ada. Memang ada. Kan ghaibiyat tadi. Kalau kita enggak meyakini di sini ada malaikat kiraman katibin, ya kita imannya enggak sempurna. Ditambah lagi dengan kalimat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun ungkapan yang terucapkan kecuali dicatat ada di sampingmu, ladaihi, di sampingmu, di sebelahmu, raqibun atid. Ada yang mengawasi. Persoalannya percaya tidak. Mana malaikat? Saya ditanya oleh pemuda di sebuah masjid. Mana malaikat itu nggak terasa? Biasa aja. Nah ini persoalannya. Tak bisa dirasakan oleh kita. Tak bisa dilihat, diraba. Dari yakini keberadaannya. Ketika itu diturunkan Allah, maka semua sahabat menjaga diri. Ada malaikat kiraman katibin, raqibun atid. Di sebelah kalian, bersama kalian kata Allah. Nah ini persoalan kita di sini. Kenapa ada bab malaikat? Ya disebut nomor 2 di rukun iman. Ya kan? Nomor 2 ya. Rukun iman urutannya. Bukan. Itu yang mesti kita pahami. Maka kajian-kajian akidah itu kenapa diawali dengan akidah? Karena memang untuk menumbuhkan konsisten dalam Islam. Ya. Kan yang merumuskan pengertian iman itu Rasulullah. Kan ditanya oleh malaikat Jibril kan, ya Muhammad akhbirni 'anil iman antara lain. Coba iman itu jelaskan kepada aku. Maka Nabi menjawab. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadar khairi wa syarri. Takdir terakhir. Ini harus tuntas juga. Kalau kajian akidah 6 rukun iman ini harus tuntas, dipahami, diyakini. Contohnya. Kenapa ini di orang bilang rukun iman. Nah, yang itu sesuatu yang tidak boleh hilang salah satu. Nah, maka malaikat ini harus diyakini, Pak. Kita memang kadang susah, tidak merasa ada malaikat. Tapi sini ada kalimat, ladaihi raqibun atid. Di sampingmu ada raqib atid. Bukan di akhirat, di sini hidup kita hari-hari. Nah, ini yang kenapa akidah itu begitu penting, ya. Kaitan dengan istiqomah, kaitan dengan adab, akhlak. Karena kalau bicara Islam itu, Bapak sekalian nggak lepas dari 3 dasar kan? Al-aqidah Islamiyah, syariah atau ibadah dan akhlak. 3 dasarnya. Jadi aqidah, syariah, ibadah. Itu konsep dasar. Ya, 3 pondasi pokok. Maka sudah ada kitab Ushul Salasah. Ya, 3 pondasi pokok. Ada Ma'rifatullah itu, Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatul Din. Nah itu dikaji lebih dalam. Nah jadi kalimat-kalimat Quran tentang Allah mengutus para malaikat untuk memonitor, mencatat, mengawasi, itu sudah tentara Allah namanya. Banyak kisah-kisah inspiratif terjadi pada masa Rasulullah, masa sahabat, tentang malaikat-malaikat yang memberikan pertolongan dan memenangkan perjuangan Islam. Dari kisah Nabi hijrah mereka ke Madinah, udah berperan tuh malaikat. Bagaimana di Gua Sur itu, ya, diawasi malaikat, ditutup segala macam, maka tidak kelihatan Rasulullah dalam Gua Sur. Itu peran-peran malaikat Allah turunkan, atau ayat 40. Allah utus tentaranya untuk mengawasi, menjaga, melindungi Gua Sur itu. Ini persoalan yakin kepada para malaikat. Nah, orang-orang yang meyakini dan merasa diawasi malaikat, kaitan dengan istiqomah. Sering dibahas ayatnya.
Bagaimana mereka datang membisikkan orang yang sudah beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah, diberi beberapa kekuatan kaitannya. Sikap istiqomah itu dengan bisikan malaikat. Banyak ayat yang populer di surat 41 ayat 30. Sudah pada hafal. Tapi berkaitannya mau dijelaskan. Kalimat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sampai sini orang-orang yang sudah bersyahadat berkata Allah Rabb kami, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten dalam keimanan itu, dalam keimanan kepada Allah. Ini peran mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ini masalahnya. Dirasa tidak? Orang yang istiqomah tadi, kait istiqomah yakin ada mereka. Begitu istiqomah mereka datang lagi. Diturunkan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah menurunkan para malaikat. Bentuk apa? Dibisikkan ke hatinya, dibisikkan ke pikirannya, ke diri orang yang istiqomah itu kalimat alla takhafu, coba lihat, wala tazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 3. Sekarang merasa tidak? Orang yang tidak istiqomah berarti enggak ada malaikat datang memberi kekuatan. Alla takhafu, kamu jangan takut. Itu malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat, orang yang mengatakan Rabbunallah. Lalu konsisten mereka turun. Datang malaikat, Allah takhafu. Kamu jangan takut. Artinya kamu harus berani menampilkan wajah Islam. Berani mengamalkan Islam. Berani mendakwakan Islam. Berani mempertahankan Islam. Tampilkan nilai Islam itu. Harus berani. Jangan merasa takut, malu, khawatir. Ini yang pertama. Kaitan malaikat turun kepada kita ini. Detik ini harus yakin ada. Sedang mencatat. Siapa yang tidur di taklim dicatat, kelihatan. Ya nggak bisa diumpetin. Orang jelas. Kiraman katibin raqibun atid, disulit oleh Allah. Itu tugas malaikat. Disyuting oleh malaikat set, lagi bobo. Lagi taklim. Nggak apa-apa. Memang tidur itu enak di taklim. Enak banget. Ada orang yang merenung. Ada ustaz bilang saya, wah jamaahnya pada asik semua, pada menghayati. Padahal dia tidur. Itu malaikat mencatat. Kiraman katibin raqibun atid. Ayatnya jelas. Nah, malaikat ini turun kepada istiqamah itu alla takhafu. Ini poin pertama keuntungannya. Jangan gentar, jangan takut. Ini yang mesti ditumbuhkan sekarang. Keberanian seorang mukmin untuk mendakwakan Islam, menampilkan wajah Islam, mempraktekkan nilai Islam, apapun nilainya, praktekin. Tantangannya mesti ada. Kalau secara individu kita ada sholat, kita puasa, kita zakat, ya, haji, dan udah jalan tuh, ibadah mahton. Tapi yang lain ada namanya maksiat, kemungkaran, persinahan, pemabukan, pencurian, penipuan. Apa itu mungkar? Nah itu ditampilkan. Bagaimana tanha al-fasya wal mungkarnya. Itu bagian dari keberanian tadi. Allah takhafu. Kalau orang tidak berani berarti belum. Mereka enggak memberikan informasi itu, enggak memberikan motivasi, enggak memberikan keberanian itu oleh malaikat yang Allah turunkan itu. Terasa ini pengecut semua. Wah, malaikat enggak pernah datang. Takut semua. Berarti enggak ada malaikat yang Allah takhafu, kamu jangan takut, kata Allah. Karena keberanian ini modal. Modal Rasulullah, modal sahabat-sahabat, modal ulama-ulama, modal dai-dai. Keberanian, asy-syaja'ah namanya. Bisa bahas dulu, akhlak asy-syaja'ah. Ini dibutuhkan.
Maka diajar dari kecil anak-anak supaya menjadi pemberani, dalam arti berani yang terkonsepsi, berani yang profesional, berani yang terprogram. Bukan berani babi main seruduk. Beraninya jelas, artinya menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang Islami. Nah, ini mesti saya sampaikan ke Bapak sekalian. Kita ini kan udah sering talim, Pak. Kita lupa bahwa istiqomah ini sikap yang Nabi jawab terhadap pertanyaan. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ini modal Islam. Kalau ini hilang, istiqomahnya hilang, keberaniannya hilang. Wassalam. Andalusia, Spanyol sekarang. 8 abad Islam berkuasa, terusir pemimpinnya, menangis di bukit melihat Andalus dikuasai oleh Katolik. Bapak-bapak jangan merasa aman saja. Ya, nggak bisa. Oh aman, kita kan mayoritas, kita kan besar, tenang aja lah, kita ibadah. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Semakin gencar itu bagaimana musuh-musuh Islam itu terus berpasti-pasti berlomba-lomba untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Makanya dalam Islam itu nggak boleh apatis hidup, masa bodoh gitu, kenyang sendiri, tidur sendiri, makan enak, oh kerja aman. Iya itunya. Tapi lihat bagaimana kita Nabi Muhammad melihat gerakan-gerakan musuh-musuh Islam. Itu sama masuk dalam doa kunut nazilah itu tentang hancurkan orang-orang kafir dan musuh-musuhmu, musuh-musuh agama. Allahumma ghfir kafarata wal musyrikina adaka ad-din. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir itu, musuh-musuhmu dan musuh Islam. Musuh, amin. Tapi doa boleh, memang Nabi mengajarkan. Ini harus saya singgung sedikit ini. Kalau menyangkut istiqomah ini, keteguhan pendirian. Dan karena 2000 perak berubah, 2000 perak bisa berubah orang. Naik lagi biru 50.000, naik lagi merah, itu 1000 berubah lagi. Kalau kita contoh sahabat, miskin dia, mantan budak dia, Bilal bin Rabah, maka dibilang dia adalah tokoh contoh tauhid yang kokoh di Bilal bin Rabah. Kalau kita belajar itu kita sebut Bilal. Bukan orang kaya, bukan orang hebat. Begitu dia bersyahadat dari budak, dimerdekakan, dibayar oleh Abu Bakar Siddiq menjadi muazzin Rasulullah. Itu orang paling istiqomah. Sampai Nabi bertanya, Bilal kerjamu apa tiap hari? Aku dengar terompahmu jalan di surga. Sendalmu penjalan bunyi jalan. Apa yang kau lakukan? Tauhidnya kuat. Dan dia berudu setiap hari, tidak pernah batal. Ini Bilal bukan kaya, tapi dia kaya tauhid iman. Ini yang istiqomah itu. Setelah bersyahadat, pegang teguh. Dia praktekkan itu. Nah ini yang harus tumbuhkan hari ini, sekarang ini, keteguhan pendirian. Jalan terus. Jangan peduli dengan ejekan, dengan intimidasi. Gitu. Walaupun ada masalah, itu konsekuensi. Seperti itu, Pak. Jadi saya terus terang ini, kita banyak nggak khawatirnya, biasa aja, nggak ada masalah kok, Pak. Bang ada yang usaha ceramah, ngapain sih kita kritik pemerintah? Orang sholat diatur, masjid diamankan, zakat diatur, haji diurus oleh pemerintah. Itu lama dari dulu. Tapi kezalimannya ada, ketidakadilannya ada. Itu dikritisi. Wajib hukum itu.
Itu yang saya sampaikan di mana-mana. Jangan memuji kezaliman. Mendukung kezaliman itu enggak mencium aroma surga kata Rasulullah. Enggak dapat telaga pun. Hadis Muslim. Udah jelas zalim masih saja didukung. Itu kezaliman. Itu masuk al-kabair, dosa besar. Nah, ini kaitan dengan kondisi kita. Jadi nggak bisa kita harus berpangku tangan, tinggal diam, mau tenang aja. Kan sholat kita enak, tenang, nggak ada masalah. Iya, di sini nggak ada masalah. Kita lihat gerakan-gerakan lain. Ini anunya. Nah, karena itu yakini Allah takhafu. Jangan takut. Kata mereka turun kepada orang istiqomah. Setelah itu dibisikin lagi, wala tahzanu. Jangan gelisah. Jangan bersedih. Tegar. Yang maksud. Karena gelisah, sedih itu enggak menyelesaikan masalah. Harus tetap seimbang. Tenang. Baru yang terakhir, diberi oleh Nabi rangsangan wa absyiru bil jannah. Optimis dengan surga. Optimis. Kok surga enggak semua orang sependapat. Jannah itu terima surga kita. Digambarkan Rasulullah. Bergembiralah dengan surga. Dan surga merindukan pejuang Islam. Dan Islam merindukan surga atau jannah. Inilah yang harus kita pelajari di kisah-kisah sejarah sirah nabawiyah, hayatus sahabah. Hayatus sahabah pelajari tentang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Abdullah bin Rawaha, ya, Abdurrahman bin Auf. Tuh kaji. Kan itu ada nuansa perjuangan di situ. Nah, kita kadang-kadang malas, Pak. Satu saja kalau kita mau belajar sejarah Rasulullah, itu orang malas baca, susah. Dibeli bukunya nggak dibaca. Di situ kita harus mengetahui kenapa banyak sirah Nabi itu ada seshiatur Rasul, kepribadian Rasulullah, dakwah Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, tantangan Rasulullah, perangnya Rasulullah, dikaji di sirah Nabi itu sehingga membuatkan perasaan keberanian, tidak gelisah, tidak khawatir, gembira, optimis dengan surga yang janjikan. Kan susah, Pak, Bapak tanya. Cita-citanya apa? Cita-citanya kan macam-macam. Apa cita-cita apa? Udah begini, Pak. Saya jawab macam-macam ya. Saya ingin mati husnul khatimah. Oh, bagus. Apa itu Bapak? Oh, saya ingin surga. Cita-citanya macam-macam jawabannya. Kalau kita kembali kepada sejarah awal manusia Adam dan Hawa terusir, ya harus kembali lagi. Maka Nabi merangsang hambanya dengan surga. Hamba yang bagaimana? Hamba yang menjalankan nilai-nilai Islam. Kita lihat ayatnya, sudah saya bahas dulu ketika akhlak kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin ardhus samawati uiddat lil muttaqin. Jelas itu. Bersegeralah minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Itu anunya. Maka wabsyiru bil jannah. Alaikum tu'adu, yang Allah janjikan surga. Jadi surga ini dambaan semua sahabat ingin ketemu di surga, ingin ketemu semua di surga, ketemu sahabat di surga, semua surga, jannah, jannah, jannah. Wa qina azaban nar, ingin surga, wa qina azaban nar. Maka Allah doa, Allahumma as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, kumohon kepada Engkau surga dan tidak mau neraka. Itu dambaan.
Cuma kita suka beda pendapat. Kenapa sholat ingin surga? Salah. Berzakat ingin surga. Haji ingin surga, itu reda Allah dong. Semua reda Allah. Reda Allah itu ujungnya surga. Ada juga pendapat yang penting Allah reda, mau surga mau neraka. Nah, susah lagi dipahaminya. Apalagi lagu di pondok, apa namanya? Yang lagu itu apa namanya? Aku tidak sanggup surgamu, nerakamu, apa tuh? Nah, itu enggak benar tuh gitu. Pantaslah saya enggak pantas masuk surga ya Allah. Juga ya pantas kalau muttaqin pantas. Wa'iddat lil muttaqin. Maka banyak lagu-lagu yang tidak sesuai dengan Quran diajarkan anak-anak. Enggak pantas surga, enggak sanggup neraka. Lalu di mana maunya? Ya pantaslah kalau bertakwa pantas Allah jadikan wa'iddat lil muttaqin. Masuk surga orang bertakwa. Selesai, kenapa enggak pantas? Kalau neraka jelas waqina azabannar, kita ditolak terus. Ini kan masalahnya. Ini masalah akidah, masalah akhlak tadi. Nah ini yang mesti kita ulang-ulang terus. Jadi Allah menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah itu tadi. Maka malaikat pada turun. Itu yang mesti kita pahami. Nah, dirasakan sendiri. Karena itulah yakini bahwa mereka itu ada di tengah-tengah kita. Ladaihi raqibun atid, kiraman katibin. Ya, jelas itu. Nah kalau kita merasa itu, nah itulah kiat-kiat kita akan tenang, kita akan hati-hati, istiqomah. Dulu ada istilah waskat, zaman Orde Baru itu. Ada waskat, semua diberi pelatihan. Waskat, pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat. Kalau ada pengawas, kalau nggak ada ngerokok. Nggak ada lagi. Nah, ini puji sendiri. Waskat, pengawasan malaikat. Mesti yakin itu. Dia mendisiplinkan diri sendiri. Jadi kita diajar jujur. Kenapa orang jujur, amanah? Coba lihat seorang pemuda di tengah padang pasir pengembala kambing, yang kambingnya enggak tahu jumlahnya, dia yakin ada yang melihatnya, ada malaikat, ada Allah, enggak mau dijual. Kisah dengan Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Nah inilah kenapa anak-anak itu diajar dari kecil tentang tauhid, bukan sudah besar. Dari kecil dipanggil dalam kemudian diabadikan oleh Allah peristiwa Luqman. Bagaimana Luqman memanggil anaknya, memberikan pelajaran, ya buniyya la tusyrik billah inna syirka la zulm. Itu pertama tauhid. Tanamkan akidah yang kuat. Baru ibadah, akhlak. 3 itu. Luqman 12 sampai 19. Akidah, ibadah, akhlak. Itu luar biasa. Kecil. Nah, jadi ini mesti tumbuhkan. Karena itulah Bapak-bapak sekalian, ya. Kajian-kajian tentang bab malaikat ini jarang dibahas tuntas memang. Ya. Jarang dibahas tuntas. Nah, karena itu ini bisa kita perdalam terus, ya. Bapak bisa membaca di kitab-kitab, ya, di kitab-kitab hadis. Nah, malaikat ini mesti yakin tentang hubungan dengan kita. Bahkan ada 2 model malaikat yang berdoa juga. Harus percaya juga. Ya, riwayat Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya ya. Malaikat berdoa juga Pak untuk kita ini. 2 malaikat setiap pagi hari
mendampingi kita berdoa begini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Pernah bilang, ya Allah, hancurkan, berikan kehancuran kepada harta orang yang pelit. Beliau doakan beliau, hartanya hancurkan. Wa yaqul akhar, yang itu mengatakan lagi yang lain, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Berilah tambah harta orang yang menginfakkan hartanya. Itu dua doanya. Yang satu doa, ya Allah hancurkan harta orang yang pelit tidak mau berinfak, dan berilah tambah harta orang yang mau berinfak. Dua malaikat tiap hari. Kalau kita pelit, ya Allah hancurkan, musnahkan perusahaannya, pelit. Ya Allah tambah ya Allah yang ini sedang berinfak. Itu doa dari hadis Muslim. Allahumma a'ti mumsikan talafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Muslim. Malaikat sampai ada begitu mendoakannya. Nah, kita doa yang mana yang kita terima nih? Semoga malaikat yang mendoakan terpelihara karena kita berinfak. Kalau kita pelit, didoakan hancur oleh malaikat. Malaikat tuh nggak pernah ditolak doanya, nggak pernah. Dalam ayat hadis malaikat terus diijabah doa oleh Allah. Nah, ini untuk kita istiqomah. Ya, jadi ini pelit itu bahaya Pak. Apa tahu pelit Pak? Bakhil. Tahu bakhil? Pelit atau bakhil itu bahasa Arab, bakhil. Ada syuhah. Ya. Bakhil dan serakah. Maka Nabi mengajarkan doa, jangan lupa itu supaya kita enggak bakhil itu baca doanya, minta kepada Allah. Jangan doanya panjang-panjang enggak teratur. Diajarkan salah satu bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Lain, ya Allah berlindung kepada Engkau dari rasa penakut dan bakhil. Dua sama itu Pak. Berlindung kepada Allah ya dari sifat bakhil dan pengecut. Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhli. Itu mahal. Allah berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan bakhil. Nah, kalau duanya pengecut juga, bakhil juga, habis itu. Penakut, bakhil, cikir, pelit, nah, itu susah. Ya, Muslim gitu ngaji, talim, tapi bakhil dan penakut. Nah, yang takuti apa? Nah, itu anunya. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi kembali kepada bahasanya, malaikat juga diyakini mencatat, mengawasi, menulis ya'lamu ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Nah, terus apa yang kita lakukan maksudnya dicatat terus. Ya, nah, itu yang itu doa malaikat ya. Jangan sampai kita doa yang pertama tadi, ya Allah hancurkan harta orang ini kena pelit. Nah, kita ingin ya Allah tambahkan harta orang yang senang berinfak ini. Itu ada sahih. Dan malaikat juga luar biasa juga mendoakan kita secara umum. Ya, Bapak bisa baca di surat sebuah surat yang bunyinya begini. Ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Jadi mereka itu berdoa kepada Allah meminta ampun untuk orang beriman. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dia bilang ya Allah yang rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu. Ampuni orang-orang yang bertobat. Didoakan malaikat juga. Ya. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabannar, azabal jahim. Malaikat luar biasa Pak. Ya Allah ampuni orang bertobat
dan orang-orang mengikuti jalanmu dan hindarkan mereka dari neraka jahim. Itu malaikat. Jadi kalau kita berdoa waqina azabannar, mereka juga bilang waqihim azabal jahim. Jauhkan mereka ya Allah orang bertobat itu ikut jalanmu dari neraka jahim. Nah itu. Jadi ini yang namanya. Nah, kenapa ini saya masukin bagian dari kiat-kiat istiqomah? Yakinilah bahwa mereka itu mengawasi, mencatat, menulis. Disebut dengan jundullah, tentara Allah. Dalam perang pun malaikat aktif. Berapa ribu mereka turun perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain. Itu sejarahnya banyak. Bisa kita baca dalam sejarah Quran dan Nabi yang sahih. Nah, sebagai ini yang tersampaikan tentang iman kepada malaikat, bagian dari kiat-kiat kita agar kita konsisten, ya, tak mudah terpengaruh dengan kehidupan hari-hari kita. Terus terang aja, Pak, harus jujur juga. Godaan itu nggak pernah hilang, Pak. Nggak pernah hilang, Pak. Baru kita bangun godaan, Pak. Udah banyak godanya. Godaan dalam rumah aja banyak, Pak. Banyak godaan. Kalau Bapak bangun tidur langsung pegang ini, itu godaan. Quran dulu dipegang. Mata kita itu butuh bangun, habis sholat subuh atau bagaimana bertajuk Quran. Ini belakangan nih. Ini juga manfaat dan mudaratnya ada, tergantung yang pegang. Kalau mau kuat beriman bagus, kalau nggak beriman ini rusak ini. Saya cari hadis, tak ketemu hadisnya, terus bawa, bapak ibu-ibu telanjang, kok nggak usah hilang, cari lagi hadis lagi, 6 jam tegang terus, macam-macam pakai BH, jadi nggak hilang itu di sini. Nah kalau anak-anak melihat, wah saya kalau ngelihat ini, saya tanya anak saya bisa hilang gak nih? Oh nggak bisa, memang sudah begitu. Saya mau mesti hapus kan? Sudah ada yang masuk. Ini sarang maksiat dan sarang dakwah juga, tergantung kita mau ngelihat yang dakwah mau yang maksiat. Oh segala macam, mau model apa wanita itu, mau telanjang bulat, mau jungkir balik, ada di sini sana. Sudah lihat, waduh bahaya anak-anaknya. Kalau kita si orang dewasa ada pelampiasannya, ada istri kita, ada orang anak, masya Allah, jelas itu. Wah ini, itulah pengawasan. Makanya waskat, pengawasan malaikat. Yakin, jangan tutup. Yang terasa apa? Saya jujur juga, ini nggak terasa 3 jam ngutik ini. Jam 5 dari 3:30 habis asar tadi ngutik ini. Nah kalau kita itu sudah 2 juz itu kalau udah baca, tapi nggak ada halangan. Luar biasa pengaruhnya. Nah itulah waskat. Bagaimana merasa pengawasan malaikat tadi agar kita istiqomah itu. Seperti ini ya. Jadi ini kan tambahan. Ngaji itu kan tambah menambah, Pak. Ustadz materi ini ada kaitan dengan materi ini. Jadi Bapak jangan merasa ini. Ustadz bagian ini itu cuma menyambung karena itu semua mengait. Ini bicara akidah, ini bicara akhlak, ini bicara fikih, ini bicara sirah. Itu kait mengait. Enggak terpisah kan? Oh Pak, udah dibahas Pak ayat yang kemarin. Ya, memang ada kaitannya. Nah, jadi kesimpulan gini Pak. Kita ini, jangan melihat Islam sebagai satu ibadah mahdhah saja, rutinitas, seremonial. Jadi saya udah jelaskan dulu, Islam itu sistem gitu loh Pak. Ini yang belum dipahami oleh umat Islam. Dinul Islam, sistem hidup dari Allah lewat Rasulullah, cara hidup, walaupun kita enggak persis. Dari kita tidur diatur tidurnya, baca apa, tidur bagaimana, baling ke sini baca apa, bangun baca apa, kan diatur itu. Kita masuk kamar mandi baca apa, kaki mana dulu, keluar baca apa, kaki mana dulu, kan itu sistem. Jangan talim tapi masuk kamar mandi enggak praktek Islamnya. Ya, hubungan suami istri enggak praktek Islamnya. Tidur enggak praktek. Makan juga begitu ini, Bapak lagi makan nih. Saya belum makan, Bapak duluan. Kamu salah kan? Nah, kalau saya makan kan jangan bicara namanya. Kalau makan aja Pak sambil makan Pak. Hati-hati juga. Udah bandel kita tuh.
Praktek sistem makan itu jelas, sistem minum, sistem makan diajar oleh Rasulullah. Tapi kita cuek aja, tangan-tangan saya mau kiri, mau kanan, mau gue berdiri kayak sambil joget kayak nggak masalah. Nggak bisa seperti itu Pak Mama Islam. Mana Islammu? Kamu datang ke gedung pernikahan orang, kamu sambil berdiri makan minum. Oh, memang ada kursi Pak? Ya jangan. Selamat pulang, punya makan berdiri, nggak darurat itu mah. Memang Bapak lapar di situ. Urung makan di rumah. Jangan paksakan diri. Oh ini darurat Ustaz. Memang ada kursi, gua berdiri aja kiri kanan makan. Nggak ada cerita itu. Darurat dari mana? Setan itu. Ini sistem Pak. Bukannya sholatnya doang, sistem makannya itu loh, minumnya diatur oleh Islam. Ini kita bandel banget kita itu. Diatur itu Masya Allah. Sampai dicap setan Rasulullah. Kalau Pak makan minum kiri, Nabi bilang itu setan. Inna setan yakulu bisimalihi yashrab bisimalihi. Setan itu makan minum kiri. Kalau Bapak kiri hari ini setan. Terima nggak terima? Setan itu. Nabi yang bilang kok. Nah, kita kan bandel-bandel aja. Ustaz, itu lagi. Biasa aja, kan gua sholat. Nah, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukti sholat Anda itu benar, makan tangan kanan dong. Itu benar sholatnya. Kalau sholatnya benar kanan, kalau masih kiri nggak benar sholatnya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Gimana Pak? Pakai sorban, lapis, beji, jalan-jalan situ. Saya lihat jalan di Kompleks sana. Dia jalan pakai sorban. Wah. Setan juga itu. Karena tembakau kencing setan. Tembakau kencing setan, Pak. Udah baca belum sejarahnya? Enggak, mau haram, mau makruh ke. Tembakau itu kencing setan. Siapa merokok menghisap kencing setan. Selesai. Serius. Susah. Kadang sambil baca kitab pakai ngaji. Jadi Bapak sekalian, banyak begitu. Saya bingung juga tuh. Kalau main hukum berdebat. Nah, baca asal usul. Bapak beli buku asal usul judulnya. Asal usul mangga dari mana? Pisang dari mana? Padi dari mana? Tembakau dari mana? Pas tembakau, astagfirullah, kencing setan. Udah, berhenti saya langsung. Dulu saya begini juga, berhenti. Ini setan, sikat mulut. Dan aroman nggak bagus tuh. Allahu Akbar, sebelahnya, Bismillah. Aduh, bau rokok sampai saya begini, Allahu Akbar. Sampai selesai. Dia napasnya bau rokok. Salaman juga bau rokok tangannya. Wah. Ya Pak ya. Saya nggak bicara hukum, Pak. Mau makruh, mau haram. Tapi itu tembakau, kencing, setan. Itulah ceramahnya hari ini. Mohon maaf ya. Nah, suka nggak suka ya gitu harus sampaikan. Ada kemarin. Baru dia berhenti. Oh, saya kira ini Pak. Udah nggak bicara hukum. Kalau hukum debat. Haram, makruh. Udah capek itu mah. Capek. Ya Pak ya. Orang bisa merokok Pak. Tadi yang ngangkat ketawa pasti merokok tuh. Mana tadi? Merokok tadi, saya merokok. Itu. Udah ngapain sih? Apa untungnya, Pak? Bapak analisa untungnya. Semua dokter bilang berhenti merokok. Walaupun saya waktu sakit kemarin, paru-paru Bapak perokok berat ini. Jangan tabak begitu, Pak. Fitnah itu. Saya nggak pegang rokok, Pak. Nah, baru dibilang, Bapak suka dekat orang merokok nggak? Asap-asapnya. Jarang juga. Itu bahaya katanya. Dia bilang bahaya asap. Yang ini enggak, tapi kita gimana kabar? Karena itu ya udah, itu
Saya punya sejarah banyak, Pak. Dulu bis itu ada tulisan dilarang meludah dan merokok dalam bis. Dulu. Sekarang udah nggak ada tuh. Saya dulu kan ini Cilitan, mau Sukabumi. Ini saya tambah ya sejarahnya. Tulisannya di tulisan pertama jarang merokok dan meludah dalam bis. Depan saya tuh merokok, Pak. Saya baca kencang-kencang, dia langsung, Pak. Coba ke saya. Musa lawan badannya kekar. Waduh. Itu, Pak. Saya baca. Demi kesehatan bersama, jarang merokok dan dalam bis. Saya baca kencang-kencang. Langsung berbalik dia. Apa lu? Waduh, saya mau. Iya, Pak. Apa? Waduh. Cuma saya baca. Dia berhenti. Astagfirullah. Memang orang merokok itu, Pak, punya sifat egois. Nggak pernah permisi. Dan nggak pernah baca bismillah. Mana merokok baca bismillah? Nggak permisi ya. Gue nggak main. Pak. Nah itu. Kok jadi ngomong rokok? Ya udah, mohon maaf ya. Itu tambahan saja. Saya pikir itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum dimatiin nih. Bismillah.